Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 dengan destinasi wisata Kampung Werbo akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Asturion Tianiko Yafet. Yang kedua ada Gervasius Tarusman. Dan yang terakhir ada Sri Katerina Bangela Lestari. Berikut ini kita akan membahas tentang daya tarik dari Kampung Werebo. Daya tarik yang pertama yang berada di Kampung Werebo ini yaitu disebut sebagai desa di atas awan. Seperti yang kita ketahui bahwa letak dari Kampung Werebo ini berada di atas ketinggian 1.200 meter, berada di atas permukaan laut, lalu dikelilingi oleh perbukitan sebagai pagarnya. Lalu yang kedua, rumah adat yang unik. Nah, juga kita perlu ketahui bahwa Kampung Werebo ini memiliki 7 rumah adat yang usianya 1.800 tahun dan dipercaya sebagai rumah adat tertua di Indonesia dan bangunannya tidak satu pun menggunakan paku. Lalu yang ketiga, hasil kerajinan tangan warga yang khas dari Kampung Werbo ini. Lalu yang terakhir, keunikan budaya adat istiadat serta keramahan dari warganya yang masih terasa kental di kampung ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang value proposition-nya. Value proposition yang pertama dari Kampung Werebo ini yaitu masyarakat Werebo dapat menampilkan atau menunjukkan tarian adat seperti tarian caci, tarian khas dari Kampung Werebo ini atau daerah Manggarai untuk mereka tampilkan kepada wisatawan. Lalu yang kedua, wisatawan juga dapat menggunakan pakaian adat khas untuk berfoto dengan latar belakang pemandangan serta rumah adat dari Kampung Werebo ini. Lalu yang ketiga, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman menenun kain khas Kampung Werebo yang disebut dengan kain songke. Nah, lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang customer relationship dari destinasi wisata Kampung Werebo ini. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan co-creation dalam kegiatan belajar tarian caci ataupun menenun kain songke. Nah, jadi di sini nanti para wisatawan itu akan diajarkan bagaimana cara menenun kain songke dari awal sampai kain songke itu jadi. Lalu para wisatawan juga akan belajar bagaimana berproses dalam mengikuti ada tarian caci itu atau upacara tarian caci. Lalu yang kedua memberikan pelayanan berupa personal assessment dalam kegiatan memakai baju adat khas Kampung Werebo. Nah, lalu yang ketiga memberikan pelayanan self service kepada para wisatawan ketika menikmati pemandangan alam di sekitaran atau di sekeliling Kampung Werebo ini. Nah, lalu yang terakhir menyediakan media sosial dan platform resmi agar mendukung wisatawan untuk mengakses dan dapat mendapatkan informasi lebih mudah dari destinasi wisata Kampung Werebo ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang channel dari Kampung Werebo ini. Nah, yang pertama yaitu kami akan menambahkan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Nah, seperti kita ketahui bahwa Kampung Werebo ini belum memiliki akun media sosial resmi. Nah, lalu yang kedua, kami akan bekerja sama dengan travel agent. Nah, tujuan kami agar mempermudah para traveler atau para wisatawan itu berkunjung ke Kampung Werebo. Lalu yang ketiga, kami akan bekerja sama dengan program televisi dan juga konten kreator dengan tujuan untuk mempromosikan destinasi wisata Kampung Werebo ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang customer segment dari destinasi wisata Kampung Werebo ini. Nah, yang pertama yaitu di bagian perilaku, kami menargetkan kalangan wisata yang memiliki ketertarikannya terhadap pemandangan alam dan juga situasi atau udara lingkungan yang sejuk atau memiliki minat ekowisata. Nah, lalu yang kedua di bagian demografi, kami menargetkan wisata dengan status ekonomi menengah ke atas dan memiliki usia rentanan 20 sampai 50 tahun. Nah, lalu selanjutnya, revenue stream dari destinasi wisata Kampung Werebo ini yaitu pendapatannya berasal dari paket wisata. Nah, lalu yang kedua, menjual barang cenderamata atau kain tenun khas adat daerah Kampung Werebo. Nah, lalu yang ketiga, menjual hasil alam atau kekayaan alam dari Kampung Werebo seperti kopi, kayu manis, dan lain-lain atas dasar hasil alam dari Kampung Werebo tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang key activities. Key activities adalah aktivitas-aktivitas kunci yang dapat dilakukan oleh wisatawan ketika berkunjung ke suatu destinasi wisata. Suatu destinasi wisata memerlukan adanya key activities agar
pengalaman yang didapatkan oleh wisatawan akan jauh lebih berkesan. Nah, berikut adalah key activities yang ada dalam Kampung Werbu. Yang pertama, wisatawan dapat berfoto menggunakan pakaian adat dan pernak-pernik adat di depan rumah barunya. Yang kedua, wisatawan dapat membuat tenunan kain songke bersama komunitas penenun songke. Dan yang ketiga, wisatawan bisa ikut berinteraksi atau memperagakan tarian adat Werbu, yaitu tarian caci. Dan yang keempat, wisatawan dapat berfoto di beberapa spot foto menarik dengan latar belakang pemandangan alam. Nah, activities ini sudah kami rancang agar sejalan dengan value proposition yang sudah kami buat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang key resource. Key resource adalah sumber daya kunci yang dibutuhkan ketika ingin menyampaikan value proposition kepada para wisatawan. Nah, sumber daya kunci ini bisa berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi key resource dari destinasi wisata Kampung Werbu. Yang pertama, Sanggar Tari Tanah Tiwa dan komunitas penenun songke yang ahli dan paham tentang budaya tari dan menenun kain songke khas Kampung Werbu. Yang kedua, keunikan rumah adat barunya yang hanya ada di Kampung Werbu. Dan yang terakhir, kekayaan alam berupa pemandangan alam dan suasana pegunungan yang sejuk. Nah, dalam menyampaikan value proposition, ini adalah aspek-aspek yang dibutuhkan seperti orang-orangnya yang bisa dan paham tentang tari dan menenun, dan juga sumber daya alam seperti rumah adat dan juga pemandangan alam. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang key partners. Key partners adalah pihak-pihak eksternal yang bisa menjadi kunci kesuksesan destinasi wisata Kampung Werbo. Karena dalam dunia pemasaran, kita juga membutuhkan pihak-pihak eksternal untuk membantu kita melakukan pemasaran dan juga strategi-strategi yang sudah kami rancang. Nah, berikut adalah key partners dari destinasi wisata Kampung Werbo. Yang pertama, bekerja sama dengan sanggar tari daerah, yaitu Sanggar Riang Tanah Tiwa dan komunitas menenun kain songke. Yang kedua, bekerja sama atau bermitra dengan agen wisata untuk pemasaran dan juga publikasi destinasi wisata Kampung Werbu. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk mendapatkan pengarahan dan juga bimbingan, dan juga agar program pengembangan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang cost structure. Cost structure adalah pembiayaan atau pengeluaran yang akan terjadi karena aktivitas-aktivitas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aktivitas-aktivitas itu antara lain adalah pembiayaan anggaran promosi dan publikasi destinasi wisata Werbo. Yang kedua, pembiayaan upah komunitas penenun, para anak sanggar yang tanah tiwa dan transport wisatawan. Dan yang terakhir, gaji admin media sosial dan juga jasa fotografer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam marketing mix. Marketing mix adalah rangkaian elemen atau variabel yang saling berkaitan antara satu sama lain demi mencapai tujuan pemasaran yang sudah ditargetkan. Nah, dari marketing mix pariwisata ini ada 8P. Yang pertama adalah produk. Nah, produk ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip dijual dalam suatu pariwisata agar menarik minat para wisatawan. Dan yang menjadi produk dari marketing mix Kampung Werbo adalah yang pertama rumah adat Barunyang, dan kedua keindahan pemandangan alamnya, dan ketiga wisatawan bisa menggunakan baju adat Werbo dan mengikuti latihan atau ikut memperagakan tarian caci, dan yang terakhir adalah wisatawan dapat mengikuti kegiatan menenun kain songke. Nah, yang selanjutnya adalah partnership. Nah, ketika kita sudah menyusun produk, alangkah baiknya kita menyusun partnership agar produk yang siap untuk dijual ini juga ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten. Nah, berikut adalah partnership dari Kampung Werbu. Yang pertama, kami akan berpartner dengan Dinas Pariwisata Daerah untuk pengembangan destinasi wisata Kampung Werbu. Yang kedua, bekerja sama dengan Sanggar Tari Riang Tanah Tiwa dalam program wisata budaya latihan tarian caci. Dan yang terakhir, kita akan berpartner dengan komunitas penenun kain songke dalam program berlatih menenun kain songke.
Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian packaging dan juga programming. Nah, pada bagian packaging ini kami menawarkan 3 paket. Yang pertama yaitu paket bundling, di mana paket bundling ini sudah include dengan paket utama dan juga paket tambahan. Lalu yang kedua yaitu paket family, di mana paket family ini bisa berisikan 4 hingga 5 orang. Dan yang terakhir yaitu paket couple. Nah, paket couple ini biasanya diambil oleh mereka yang ingin melakukan honeymoon bersama pasangannya. Lalu untuk bagian programmingnya itu sendiri menawarkan beberapa aktivitas spesial dan juga event-event menarik yang dapat dilakukan di destinasi wisata Kampung Werebo ini sendiri. Nah, pada bagian programmingnya itu sendiri untuk program utamanya dari Labuan Bajo bisa dibayarkan sebesar 1.950.000 untuk per orangnya, dan beberapa fasilitas yang didapatkan yang pertama yaitu transportasi AC Labuan Bajo hingga ke Desa Dengek Pepe, lalu tour guide lokal, yang ketiga menginap 1 malam di Desa Wairebo, lalu yang keempat sumbangan per grup ritual Welu, yang kelima makan 2 kali yaitu pada malam dan juga pagi hari, lalu yang selanjutnya yaitu ojek dari Desa Dengek ke pintu hutan, dan yang terakhir yaitu air mineral selama tur. Nah, untuk kelas tambahannya itu sendiri kami menawarkan beberapa kelas. Yang pertama yaitu kelas tarian caci yang bisa dibayarkan sebesar 165.000 per orangnya. Lalu kelas menenun kain songke yang berbayar sebesar 275.000 per orang. Yang ketiga yaitu swada foto menggunakan pakaian adat sebesar 550.000 per orang. Dan yang terakhir yaitu paket berkebun bersama warga lokal yang bisa dibayarkan sebesar 380.000 per orang. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian people dan juga price. Nah, pada bagian people ini, masyarakat Werebo melakukan pengelolaan konsumen dengan memberikan berbagai pelayanan seperti CO Creation, personal assessment, dan self-service agar konsumen tidak mengalami berbagai konflik satu sama lain, dan juga pelayanan ini dilakukan dengan mempekerjakan masyarakat lokal dari Werebo itu sendiri, yaitu dengan mempekerjakan kelompok-kelompok seperti kelompok penenun kain songke dan juga kelompok komunitas tari dari Sanggar Tari Tanah Tiwa, dan juga tentunya dari bagian ini juga Dinas Pariwisata berperan penting dalam membantu dan membimbing masyarakat lokal dalam kebudayaan Kabupaten Manggarai ini. Dan untuk price-nya itu sendiri seperti yang sudah dibahas pada bagian programming, ada 2 paket yaitu paket trip dan juga paket tambahan. Nah, paket trip ini dibayarkan sebesar 1.950.000 per orangnya dan juga per malamnya. Dan untuk paket tambahannya, jika tidak mengambil paket include dan tetap ingin melakukan atau mengikuti kegiatan kelas-kelas yang ditawarkan sebelumnya, bisa membayarkan sebesar 1.370.000 per orangnya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian promotion dan juga place. Nah, pada bagian promosinya itu sendiri sudah menggunakan media online berupa konten website yang menjelaskan tentang kekayaan budaya yang ada di Kampung Werebo itu sendiri. Nah, untuk media yang digunakan yaitu media Instagram dan juga TikTok yang berisikan konten-konten yang menjelaskan dan juga menampilkan pemandangan indah secara visual mengenai Kampung Werebo ini. Lalu untuk promosinya itu sendiri juga biasanya dari para turis atau wisatawan mengupload konten-konten pribadi mereka di media sosial yang secara tidak langsung itu juga sudah menjadi media promosi untuk Kampung Werebo ini. Lalu untuk place-nya itu sendiri dibantu oleh Dinas Pariwisata yang ada di bagian Manggarai, mereka mengadakan expo promosi pariwisata dalam negeri dengan saluran distribusi melalui tour wholesaler atau tour operator. Nah, lalu berikutnya kelebihan dari destinasi wisata Kampung Werebo ini. Yang pertama yaitu Kampung Werebo ini menawarkan keunikan budayanya dan juga objek wisata yang unik dan tidak dapat ditemukan di daerah manapun atau di daerah lain. Lalu yang kedua, Kampung Werebo menawarkan aktivitas atau kegiatan pariwisata yang tidak monoton dan tidak membosankan bagi para wisatawan. Lalu yang terakhir, kekayaan alam dari Kampung Werebo serta adat istiadat yang masih terjaga dari zaman dulu sampai sekarang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari jasa wisata Kampung Werebo. Kekurangan ini kami tuliskan karena kami merasa memang diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut. Kekurangan yang pertama adalah akomodasi jalannya yang masih sulit
karena jalan yang berbatu atau berlubang. Ada juga jalan-jalan yang memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Yang kedua, belum adanya saluran listrik dan sulit untuk mendapatkan layanan jaringan atau sinyal. Nah, ini juga kekurangan karena sekarang itu kan masuk ke dunia teknologi yang dimana-mana membutuhkan jaringan untuk mengakses internet. Yang ketiga, kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Yang keempat, jauh dari pusat kota, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik lainnya. Nah, ini kami tuliskan karena bisa saja dapat menyulitkan wisatawan ketika hendak ingin mencari kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Dan terakhir, belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini jika dibandingkan dengan Bali, jika dibandingkan dengan Raja Ampat, Kampung Werbo ini masih kurang begitu familiar jika ditanyakan ke para wisatawan di luar. Oke, selanjutnya kita masuk pada saran pengembangan. Nah, saran pengembangan yang dapat dilakukan berdasarkan beberapa kelemahan yang terdapat pada Kampung Werebo ini, yaitu mereka masih harus melakukan pengembangan infrastruktur pendukung dan juga layanan dalam mendukung wisata, seperti meningkatkan aksesibilitas jalan, yaitu dengan melakukan perbaikan jalan. Lalu selanjutnya membangun tower agar baik masyarakat lokal maupun wisatawan dapat menggunakan jaringan dengan baik. Lalu yang ketiga, menyambungkan atau membuat saluran jaringan listrik pada Kampung Werebo. Dan juga mereka harus menyediakan saluran air bersih dari rumah ke rumah untuk memudahkan mereka mendapatkan air bersih. Dan yang terakhir, menyediakan pusat perbelanjaan agar memudahkan masyarakat lokal dan juga para wisatawan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama ada di sana tanpa harus ke pusat kota untuk mendapatkan kebutuhan pribadi mereka. Maka dengan demikian penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kepariwisataan ini merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan kawasan desa wisata Kampung Werebo ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya.